Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Melihat perkembangan pertumbuhan gereja saat ini begitu pesat. Banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang beriman dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tetapi apakah benar dia beriman kepada Yesus ditunjukkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari? Karena kita memiliki iman, dan iman itu harus memiliki kualitas dan isi. Kalau cuma kita mengatakan mulutnya beriman dan percaya Yesus sebagai Tuhan, hanya karena di KTP kita nanti tertulis beragama Kristen, kita cukup bangga di situ, berarti kita belum menjadi orang Kristen. Karena kalau kita cuma cukup bangga dengan di KTP kita tertulis beragama Kristen, berarti kita baru sebatas beragama Kristen, tetapi kita belum menjadi orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus dapat dilihat bagaimana dari perilakunya. Sebenarnya dia harus mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Kalau jejak langkah kaki Tuhan, ketika dia berjalan dalam penderitaan, memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Sesungguhnya setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia harus mengikuti jejak yang sama. Bagaimana dengan orang percaya pada saat ini? Begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja. Tetapi apakah dia mau mengikuti jejak Tuhan? Hidup dalam penderitaan, hidup dalam permasalahan dan pencobaan. Hampir begitu banyak orang datang ke gereja, justru dia punya satu tujuan. Dia tidak punya masalah dalam hidup. Yang dia harapkan, segala masalah dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dia harapkan, dia hidup dengan sukacita di bumi ini. Yang dia harapkan, dia bisa menikmati hidup di bumi ini. Katanya kan hidup cuma satu kali. Jadi dia mau menikmati. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita introspeksi diri. Kalau kita datang ke gereja yang kita harapkan setiap permasalahan kita diselesaikan, berarti kita mau Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Firman Tuhan katakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan. Berarti, iman seseorang ketika dia beriman Yesus sebagai Tuhan, harus ditunjukkan dalam perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Jelas kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka perbuatan kita, tingkah laku kita, karakter kita harus mengacu dan mengarah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beriman mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi perilaku kita, perbuatan kita sama dengan dunia, sama dengan musuh kita si iblis itu, berarti iman kita bertolak belakang dengan perilaku kita. Berarti iman kita tidak bisa terverifikasi benar bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ada bantah-membantah, tawar-menawar, tetapi kita tunduk dan mengikuti jejaknya dia. Firman Tuhan jelaskan di sini bahwa iman itu jika tidak disertai perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan kita, alias perbuatan kita berbeda dengan apa yang kita imani, apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya perbuatan kita, tingkah laku kita, setiap keputusan kita harus sejalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengoreksi diri kita. Berbicara iman
Berarti kita harus menunjukkan iman kita itu. Dengan apa menunjukkannya? Dengan setiap tindakan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang kita pikirkan. Tunjukkan bahwa kita mengarahkan kepada Tuhan. Apa yang kita lihat, tunjukkan bahwa apa yang kita lihat hanya menyukakan hati Tuhan. Apa yang kita perkatakan dan ucapkan, tunjukkan bahwa perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak dari kita justru hanya menyenangkan diri kita sendiri. Tunjukkan kita menggunakan telinga kita hanya untuk menyenangkan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang aku inginkan untuk aku dengar. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan, tunjukkan bahwa iman kita punya kualitas. Kualitas yang bagaimana? Kualitas yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan seseorang punya iman, kualitasnya akan terlihat. Indikatornya salah satunya adalah dari tindakan. Dan untuk menunjukkan tindakannya ini dan imannya ini kualitasnya bertumbuh, tidak ada pilihan lain lagi. Setiap hari kita harus melatihnya. Setiap hari kita harus berjuang untuk memaksimalkan semua potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya potensi yang berbeda. Tetapi sadarkah Bapak Ibu punya potensi itu? Dan potensi itu yang harus dimaksimalkan dan digunakan supaya kita punya iman berkualitas di hadapan Tuhan. Karena iman bukan hanya sebagai batasan pikiran kita, tetapi iman berbicara juga penurutan atas tindak tanduk kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup kita, perilaku kita, tidak menggambarkan dan mencerminkan Yesus yang hidup dalam diri kita, sesungguhnya kita belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tingkah perilaku kita, perkataan kita, cara pandang kita, cara berpikir kita masih liar, dan kita mengikuti apa yang menjadi gaya dunia ini, sesungguhnya kita bukan beriman kepada Yesus, tapi kita beriman kepada dunia ini. Karena yang kita kejar hanya menyenangkan diri sendiri. Yang kita kejar menyenangkan emosi kita. Yang kita kejar hanya memuaskan jiwa kita sendiri. Memang ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami penderitaan. Penderitaannya apa? Penderitaannya kita tidak bisa memuaskan jiwa kita. Kita tidak bisa menyenangkan daging kita. Kita tidak bisa berpikir sesuka hati kita. Inilah perjuangan kita. Inilah pertempuran kita. Jadi kita harus siap. Kalau memang kita beriman Yesus sebagai Tuhan, teladani dia. Dia pun ketika ada di dunia ini, dia menunjukkan bagaimana dia bertempur setiap saat. Dia bertempur apalagi terutama ketika dia mau mengalami penganiayaan ketika mau masuk Yerusalem. Dia berkata kepada Bapa di surga, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi satu hal yang dia berikan teladan, justru dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Bagaimana dengan kita? Apakah biar kehendak Tuhan yang jadi? Atau kehendak kita yang jadi? Ayo. Silakan Bapak Ibu Saudara jawab sendiri. Kehendak kita yang jadi atau kehendak Tuhan yang jadi? Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menggantungkan, biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kita. Kita menjalaninya, kita mengikutinya. Kalau kita menderita, kalau kita punya masalah, itulah nutrisi dalam kehidupan kita yang mengasah manusia batiniah kita, sehingga manusia batiniah kita bisa semakin sempurna di hadapan Bapa di surga. Kapan kita bisa mulai pertempuran itu terus-menerus? Sekarang. Ayo Bapak Ibu Saudara, berjuanglah, melatihlah, agar iman kita punya kualitas seperti Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya kita bertindak. Tunjukkan iman kita dalam tindakan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.